Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan ilmu, amal dan ibadah, serta dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak lepas daripada belajar. Belajar adalah salah satu jalan yang menghindari kita dari syirik yang mempersekutukan Allah. Dengan bersifat kebendaan, pemahaman leluhur dan pemahaman daripada sejarah-sejarah yang tidak berkaitan dengan tauhidnya Allah. Pada waktu dan kesempatan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pentingnya sebuah pengenalan daripada kodrat Allah dalam diri kita, yang terutama di sini adalah mengenai suara, hakikat daripada suara. Kenapa harus menjadi sebuah pengkajian? Karena yang tertua dari asal semula jadi dari sifat amanah bagi Allah adalah kalam. Al-Quran itu kalam, semua itu kalam. Belum ada segala sifat yang jadi. Yang awal jadi itu adalah wahyu, dinamakan kalam, yang menjadi wujud suara bagi kita. Kalau di dalam berkalam, di dalam berwahyu ini kita tidak paham cara menyampaikan, maka di sini tergantung kepada sebuah dampak daripada martabat Allah. Allahu Ta'ala wal Quranil Karim. Ini masih kalam. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga kalam. Dan berhadisnya kalam kepada umat terlebih dahulu. Kalau kita dalam hukum makrifat tidak bisa mengantarkan kalam ini berupa makrifat, di sini akan membatalkan nilai ibadah bagi seseorang. Kenapa? Karena di dalam salat hanya ada qauliyah, qauli. Qauli itu adalah kodrat daripada ayat, berarti leburnya ayat hidup pandangan kepada sebuah kodrat. Dari sebuah kodrat tadi, maka penyampaian tidak ada lagi hak jasad, maka jatuh jadi munajat. Kalau sudah munajat itu pasti berdampak kepada ma'rifat.
Kalau memang sudah bermakrifat, tentu ada kaulinya di situ. Apa kaulinya? Ini yang dinamakan kauni. Kauni adalah batin yang menyimpulkan suatu kehendak menjadi suatu suara yang tidak disampaikan oleh mulut, namanya kauliyah. Inilah yang bersifat munajat. Maka jatuhlah kepada takbir. Ini yang kalam. Makanya di dalam kita mengenal sifat 20 ada dikatakan sifat diri yaitu kalam. Kenapa ada mutakalimun? Kenapa berbeda dengan sifat-sifat Allah manawiyah yang lain? Seperti basar basirun, sama sami'un, ayat hayyun. Kenapa kalau kalam mutakalimun agak berbeda dari kodratnya? Memang kalau kita berdoa dengan suara namanya hajat, berdoa dengan ibadah dengan bahasa batin, bahasa hati nurani, itu namanya munajat. Dan berbahasa dalam ma'rifat kepada Allah itu namanya kauni. Kauni ini adalah kauniyah, Al-Quran yang jatuh ke dalam diri. Kauli adalah Al-Quran yang jatuh kepada Al-Quran. Iqra' yang jatuh ke dalam Al-Quran. Sementara kalam adalah Iqra' yang jatuh kepada alam. Nah sekarang kalau kita beribadah, mana yang harus kita pakai? Maka dihimpun semuanya di dalam satu ibadah. Tetapi yang menentukan di sini adalah kauniyah. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai kalam, makanya kita harus hati-hati dalam berlisan. Hati-hati dalam berlisan, jaga lisanmu, karena itu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Artinya bisa berbalik kepada kita kalau memang kita telah mencerca dengan memiliki kalam. Orang yang tidak memiliki ilmu, bersifat dia pada suaranya dinamakan kalam. Dan kalau kita sudah memahami makna kalam yang sebenarnya, maka dinamakan mutakallimun, sesuatu suara yang tidak bisa didengar atau dihilangkan atau diselimutkan. Yang ketiga adalah kauni, yaitu gerik daripada batin. Wujudnya adalah batin dari nama kauni, adalah Al-Quran atau kalamullah yang disembunyikan. Maka dia berawal daripada gerak-gerik. Keinginan yang paling tinggi membuat kita berbicara itu adalah kauni. Sampai kepada suatu niat yang ingin disampaikan dengan nyata, itu namanya munajat atau dikatakan dengan kauniyah. Nah, kalam adalah suatu kodrat yang mana mendengar dari suatu perkataan. Maka dikatakan dalam suatu bahasa qudsi ma'rifatullah. Kata Allah, kata Muhammad, kata Al-Quran 30 juz. Kata Allah, katanya Muhammad, kata Al-Quran 30 juz. Nah inilah yang dikatakan kalam munajat dan kauniyah. Menyambung batin dengan batin, berbahasa ma'rifat kepada batin, itu namanya kauni. Kauni adalah zat yang tertinggi, yang terdalam, berupa wujud daripada batin yang disembunyikan, yaitu langsung dari perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kita dalam menyampaikan suatu kata atau berbicara.
Pernah dari awal daripada kita pernah mengkaji dari mana asalnya sebuah kata, dari mana asal sebuah kata, yaitu berkauninya Allah hatinya kepada batinnya sendiri. Kalau dia ingin menjadi Tuhan, ingin dipanggil namanya Allah. Ini masa kauni. Setelah dia berkauniyah, maka dia berbicara dengan dirinya sendiri, yaitu batin daripada dirinya, berbicara kepada dirinya. Ini dinamakan kauniyah. Kauniyah ini setelah itu dia berbicara dengan sifat yang dia jadikan awal pertama semua jadi. Itu dinamakan dengan qudsi. Qudsi inilah yang dikodratkan menjadi wahyu. Wahyu ini yang difirmankan kepada Muhammad, dan Muhammad menerima berupa syafaat, dan disafaatkan kepada 4 perkara menjadi rukun dan gerak daripada ketetapan sebuah ibadah. Mana dari syafaatnya? Inilah syarat daripada sah sebuah solat, yaitu pertama fikli, perbuatan, yang kedua kauli, yaitu perkataan. Kauli, jadi kalau kita mendengar ada bahasa ayat di dalam solat, tetapi yang digunakan adalah kaulinya. Ya, kauli itu adalah makna atau kodrat daripada ayat tersebut, bukan arti dari tulisannya. Sekali lagi saya sampaikan, yang dinamakan kauli itu adalah kodrat dari ayatnya, bukan arti dari ayatnya. Kenapa? Dalam solat kita ditentukan dengan sifat munajat. Munajat dan menentukan kepada ma'rifat. Terus ma'rifat ini bagaimana? Ini yang dikatakan salah satu syarat sah daripada kusuk solat, yaitu adalah dikatakan dengan ma'rifat. Ma'rifat di dalam kalam dinamakan ma'rifatul haq. Nah, ini yang dinamakan kauni. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sebuah doa di dalam solat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal kauni daripada ma'rifat. Penyampaian kauni tadi menuju sebuah ma'rifat, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi para jemaah, para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, hati-hati menjaga lisan. Jaga lisanmu. Kenapa? Karena sebuah misteri besar di dalam diri manusia yang jarang terungkap adalah kalam. Sampai-sampainya kalam ini menjadi kodrat sifat ketuhanan bagi alam. Di mana kalam ini tumbuh, disitulah batin semua alam tunduk. Sekarang kita perhatikan, tidak berlaku kata-kata daripada seorang manusia menuju alam. Tidak pernah direspon oleh alam apabila sebagian orang bicara dengan alam. Kenapa? Alam itu dia akan mendapatkan respon, dan dia akan merespon kata-kata dari suara seorang manusia apabila suara ini sudah bermuatan wahyu. Inilah kauni, sifat kauninya. Kauni itu adalah suatu kalam batin dari Allah yang akan disampaikan oleh suara. Kalam adalah wujud takbir penyampai, tetapi yang disampaikan itu adalah suatu kodrat besar bagi Allah. Yang disampaikan itu adalah sebuah wahyu. Maka kita simpulkan seperti Al-Quran contohnya. Al-Quran itu dia wahyu, tetapi kenapa turun berupa kata, berupa kalam?
Kenapa tidak berupa pemandangan, gambar, tetapi dia turun berupa huruf yang akan ditugaskan bagi kita? Apa yang diterima Rasul? Yang diterima Rasulullah itu bukan huruf. Yang diterima Rasulullah itu adalah wahyu. Nah, inilah kita harus bisa mendirikan tadabbur Quran tadi. Kita hafal Al-Quran, tapi hafal ayatnya, bukan hafal Qurannya. Iqra'nya kita tidak hafal. Apa iqra'nya? Itulah kauliyahnya. Kalau diluruskan alif berdiri dijadikan dalam hijaiyah berupa kodrat, tetapi harfiah mengatakan itu adalah huruf. Itu makanya diwajibkan bagi kita belajar mentadabur diri, mentadabur Quran. Demi apa? Demi mendapatkan sebuah kebenaran. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insya Allah dengan tayangnya rahasia kalam ini sudah bisa kita berpikir untuk berbicara. Jangan sudah berbicara baru berpikir. Jangan ada dampak maksiat, dampak haram, dampak najis daripada hasil kalam kita. Dampak fitnah, karena pisau yang paling tajam itu bukan besi yang diasah, tapi kata-kata yang akan mencelakakan orang lain. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tetap menjaga wahyu Allah kauniyah pada diri dan berbicara dengan martabat Allah, maka insya Allah tidak perlu kita memakai ilmu. Bagaimana ilmu pengasihan, ilmu yang menundukkan, ilmu yang menakutkan dengan suara. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalim umatnya, maka hindarilah perasaan yang akan menyekutukan dengan Allah, baik pandangan maupun sebuah suara. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sama sepertinya kita mendengar azan. Azan itu kalam. Jadi kalam ini adalah kodrat yang tertua daripada seluruh kodrat. Dan dia memiliki suatu hubungan tauhid kalamiah yang sangat tinggi dengan Allah. Coba bayangkan, kita berkauliyah, kita melihat kodrat dari sebuah ayat, mengenal kodrat dari sebuah ayat. Begitu kita membaca dan melihat kodratnya, maka membacanya dengan munajat, tidak boleh bibir dibuka atau mulut. Nah, yang berikutnya yang dimunajatkan tadi dilihat dengan ma'rifat, disampaikan kepada wujud yang dituju sehingga menjadi suara di tempat yang dituju tersebut. Inilah yang katakan kauni. Maka inilah yang disebut orang wahyu. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita umpamanya di dalam diri, kadar-kadar daripada suara tadi ada 3 makom. Pertama kadarullah. Kadarullah ini adalah dikatakan mutakallimun. Yang kedua adalah kaharullah. Apa yang dikatakan Allah, yaitu adalah kalam yang kedengaran. Yang ketiga disebut dengan kamarullah, yaitu suara kauni yang datangnya menjadi zat pembangkit di dalam diri yang membuat seseorang ingin berkalam. Untuk itu para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, sangatlah kita menjaga lisan kita. Kenapa? Kata Allah, kata-katanya Muhammad, itulah katanya Al-Quran 30 juz. Artinya
martabat daripada Allah 80% itu bisa dikatakan ada pada kalamnya. Disinilah keputusan ketuhanan Allah salah satu, yaitu dinamakan dengan sifat Allah bersumpah demi kalamnya, manusia bersumpah demi Allah. Hati-hati, kalau datang kalam Allah di muka bumi, bukannya menggaung sebuah suara, tapi terjadinya sebuah kejadian yang mengartikan sebuah bahasa. Kalau Allah perintahkan air laut turun ke bumi, Allah perintahkan angin berputar, Allah perintahkan bumi bergerak, bukan dengan suara, tetapi dengan jalur kauni, disampaikan melalui mutakallimun. Bergeraklah geluduk, kalau dalam bahasanya petir, ini adalah kalamnya Allah. Jadi kalau sudah tersambung seperti itu, berarti kulla min indallah, semua kejadian datang daripada Allah. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita mulai tahu, mulai kita berpikir apa yang kita mau ucapkan, baik apapun yang kita inginkan. Apakah yang digerakkan kauni tadi, apapun bentuknya, itu akan sampai apabila melalui kodrat tauhid kalamiahnya. Bangkitlah batin dari kolbi, digerakkan oleh jantung dan disuarakan oleh mulut, tanpa hadir perasaan diri, tanpa hadir jiwa keumatan, apalagi kodrat manusianya. Maka sampailah kepada yang diamalkan, kepada yang dituju. Kenapa? Karena itu ayat suci yang tidak boleh bersentuhan dengan yang membatalkan. Makanya menghindarlah kamu, maka wal haqqu mana minallaha al-kalamun. Jadi janganlah kamu ada di tengah-tengah aku berbicara, kata Allah. Karena apa? Kata Allah kata pada akunya, katanya sendiri dalam kalamnya. Jadi kita tidak boleh, kalau ingin mendapatkan kauniyahnya Allah, ingin kita menyampaikan pengajian sesuai dengan hukumnya tabaraka ta'ala, dalam tingkat syiar umpamanya, kita harus tahu bagaimana tauhid kalamiah tadi, bagaimana wujud bangkitnya kauniyah menjadi mutakallimun, mutakallimun menjadi takbir. Nah, ini harus selesai dalam pandangan dikala kita berbicara. Para jemaah, para hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah, segeralah kita berbenah diri, sempurnakan satu demi satu kodrat Allah dalam diri kita, sehingga kenyamanan hidup, kenyamanan daripada kodrat diri sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita menyampaikan, berbuat sesuai dengan kodratnya. Allahumma kisultanil azim wazil manil kadim wazil wajihil karim. Ingat, kalau kita sudah menjadikan Allah menguasai pada diri kita, maka Allah akan mengajar kita. Contohnya berbicara, Al-Mala'ul Bayan dalam surat Ar-Rahman kita lihat, kami ajar engkau berbicara, tapi berbicara yang benar-benar dalam wahyu. Allah ajar kita berbicara, Al-Mala'ul Bayan, Allah ajar kita berbicara sehingga apa yang kita sampaikan
semata-mata datang daripada Allah. Berpedoman kita kepada ayat. Setelah mendapatkan maknanya daripada ayat, maka kita harus mendapatkan kodrat daripada ayat, yaitu kauliyahnya. Setelah kita kaji kauliyahnya, kita dapat cara penyampaiannya dengan munajat. Setelah kita kaji bagaimana cara penyampaian dengan munajat, maka kita sadar bagaimana caranya mentakbirkan berupa kalam. Allahu al-haqq wal kalamun la batil. Kalau memang Allah yang membenarkan perkataan, maka jangan kita berkata dengan hal yang batil. Basahi bibir kita dengan ayat-ayat tauhid. Kalau umpamanya ada teguran, Pak Ustadz atau Ibu, udah jadi nggak jalan ke mana gitu? Insya Allah. Kalau kita tidak mampu, astagfirullah. Kalau kita takut, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita ingin memulai, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu adalah kalamnya Allah yang harus selalu hayat dalam diri. Insya Allah, amin. Indah sekali. Kenapa? Karena hak daripada suara atau kalam ini bukanlah haknya kita, melainkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa, para penonton, para hadirin, belajarlah untuk mentadabur diri sehingga hayatlah kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Berkahlah apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita bisa membantu orang dengan doa, sementara yang bersuara saja kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dengan suara, sementara yang bersuara saja kita tidak paham. Apalagi kita yang membawa sebuah ibadah, menjadi imamkah atau imam khatibkah dalam acara taklim, tawassulan, menjadi imam di masjid, menjadi penceramah, pendakwah, yang sangat menentukan adalah kodrat daripada kalam tersebut. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita sudah paham dan mengerti wujud-wujud daripada kodrat-kodrat Allah dalam diri, insya Allah berkah apa yang kita ucapkan. Apalagi kita menyampaikan kata-kata yang bertentangan dengan Allah, kalamnya Allah, yang menjatuhkan martabat Allah pada diri, itu sangat harus dijaga. Marah kepada anak, keluarga terutama, jagalah kalamnya. Kalau kita tidak merasa nyaman, kita keluar rumah dulu sebentar. Insya Allah habis itu balik lagi. Daripada kita mengeluarkan kalam yang bersifat sumpah bagi manusia. Hati-hati para hadirin, para jemaah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Jagalah lisanmu. Insya Allah lisan itu adalah sebilah pedang yang paling tajam. Terlepas sadar atau dalam tidak kesadaran, hukumnya tetap berjalan. Maka indahkanlah hidupmu dengan hiasan-hiasan tauhid. Hias kembali hidupmu dengan indahnya kalam tauhid.
InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Indah sekali. Baik para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat tausiah ini dengan kita semuanya, menjadi pelajaran dan pembelajaran agar ke depannya semakin kita mengenal kodrat-kodrat Allah pada diri, semakin dekat hati nurani dan perasaan bertuhan, semakin dekat juga daripada sebuah tujuan dan niat, semakin mabrur akan doa kita dan ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua di dalam menjaga lisan ini. Baik para jemaah, para hadirin, para penonton semuanya, InsyaAllah di lain waktu kita akan sambung lagi dengan berbagi ilmu dan wawasan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.